Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka para jamaah salat tasbih rahimakumullah. Sebelum kita mengaji, mari kita lebih dahulu bertawassul. Kita berbaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa naqussu ila hadrati musannifi hadal kitab Syekh Salim bin Sumair wa masyayikh Syekh Nawal Badani ila jami'i usulihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin muslimat wal mu'minina minat aina makanu masyayikhu ila magharib fi bariha bariha an-Allah yu'li darajatihim syai'an lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Para hadirin masalah tasbih, kami mendapat amanah untuk membacakan kitab kajian fikih dasar, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini sudah biasa dipelajari di pondok pesantren. Fikih dasar ya. Bukan berarti kami menganggap para hadirat tidak mengerti fikih dasar ya. Bukan berarti seperti itu. Tapi tentang ilmu itu memang harus diulang-ulang. Ada kalanya kita bisa lupa kalau nggak diulang-ulang. Ada kalanya memang ketika ngaji dulu belum paham, jadi bisa paham setelah saat ini misalnya. Dan juga di samping itu, menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib, dan juga fadilahnya sangat banyak. Bahkan ada menjelaskan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat, ya mungkin tidak mungkin ya, yang akan 1000 rakaat. Sholat tarawih saja yang 20 itu kita masih merasa capek ya. Tapi dengan menuntut ilmu, nah ini bisa tercover sekalipun kita duduk santai juga di sini ya. Tapi niatnya menuntut ilmu, maka itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat ya. Maka kita terus belajar, sekalipun ini diulang-ulang, kita tetap belajar. Kitab Safinah ini karangan daripada Syekh Salim bin Sumair ya, dan disyarahi di sini oleh Syekh Nawal Badani. Jadi dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i itu yang ada 2 Nawawi ya. Imam Nawawi yang di Damsyik itu termasuk murid beliau Imam Syafi'i yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang dibaca oleh beliau guru kita Abu Karam Kiai Haji Hasan Basri ya. Itu karangan Syekh Nawawi Damsyik. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Yang ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang mensyarahi kitab Safinah ini namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Panara, di Banten sana. Saya pernah sampai ke tempat kelahirannya di Panara itu. Kalau jauh dari sini. Nama kitabnya adalah Kasyifatus Sadir. Ini syarah daripada Safinatun Najah. Jadi kita akan ke depan, akan membahas tentang fikih dasar, dan kami Al-Fakir mungkin ada penjelasan yang kurang paham, bisa dilanjutkan nanti berlanjut ya. Misalnya ada yang kurang paham, bisa ada sharing gitu ya, sharing dengan saya nanti ya, misalnya gitu. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ini yang biasa makna disampaikan ya, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Di sini musannif yaitu Syekh Salim bin Sumair memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan hanya Syekh Salim bin Sumair, semua kitab-kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kok nggak langsung aja bahas materi gitu ya? Yang pertama alasannya diantaranya ialah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, karena pertama tabarrukan atau ibtidaan bil kitabil aziz, mengikuti kitab Al-Quran. Jadi kita mengambil barokahnya Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini pun juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim ini juga banyak dalil-dalil tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya dalam hadis lainnya, mengqala Bismillahirrahmanirrahim, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan. Tidak ada dari seorang hamba yang baca Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan hancur. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, setan hancur. Tapi namanya setan memang dikasih kesempatan hidup selamanya, hidup lagi gitu ya. Hancur, hidup lagi. Bismillahirrahmanirrahim, hancur, hidup lagi. Makanya disebutkan ada setan yang bercerita, dulu ketika saya datang menggoda kamu tuh kayak saya gemuk seperti kerbau. Tapi sekarang saya kurus. Kenapa? Karena kamu sering baca Bismillah gitu ya. Jadi setannya gelisah tiap hari itu. Artinya setannya orang Islam, setannya orang mukmin yang sering baca Bismillahirrahmanirrahim gelisah. Tidak sama dengan orang yang nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini penting kami sampaikan di sini keutamaan, di antara keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada sebuah hadis, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallah al-katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ati hasanatin. Artinya apa? Tidak ada dari seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah Ta'ala menyuruh malaikat tukang tulis amal itu menulis 400 kebaikan. Jadi ada 400 kebaikan ditulis bagi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Nah, kita tinggal hitung berapa kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sangat banyak fadilahnya. Bahkan diriwayatkan juga ketika Bismillahirrahmanirrahim ini turun ke malaikat Jibril. Jibril itu menyuruh kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini Bismillahirrahmanirrahim, aku perintahkan kepada umatmu jangan sampai meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena saya pun, kata Jibril juga, malaikat yang lain gak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim semenjak diturunkan kepada Nabi Allah Adam. Sebanyak itu ada sampai sekarang, kata Jibril. Ada juga ada hadis riwayat-riwayat yang lain ya. Ini lagi satu riwayat yang dahsyat juga ya. Kata Rasulullah SAW, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati wa hum yaquluna Bismillahirrahmanirrahim fatatataqalu hasanatuhum fatatataqalu mawazinu hasanatihim. Artinya apa? Nanti umatnya Nabi Muhammad ini ketika hari kiamat, kata Rasulullah, umatku nanti datang di hari kiamat, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itulah maka timbangan kebaikannya itu bobot, berat. Akhirnya para umat yang lain nanya kepada para nabinya, wahai nabiku, kok umatnya Nabi Muhammad itu timbangan amal kebaikannya kok berat sekali gitu ya, kok bobot. Padahal kan umatnya Nabi Muhammad kan umurnya pendek-pendek, tiba-tiba amalnya banyak sekali. Maka apa kata para nabi mereka? Mereka mengatakan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad itu punya rahasia.
Ada rahasia yang apabila rahasia itu dibaca ya ketika beramal, maka amal itu menjadi bobot. Apa itu? 3 kalimat asma Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu terkumpul dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Law wudi'at fi kaffatil mizan wa wudi'at fi kaffatil ukhra sayyi'atul khalqi jami'an larujhat hasanatuhum. Artinya apa? Andai kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ditaruh di neraca timbangan, satu timbangan, satu neracanya lagi kejelekan seluruh umat, kata Rasulullah, maka Bismillah itu masih lebih berat daripada kejelekan seluruh umat. Saking tingginya fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami sering mengatakan di sini kepada anak-anak didik kami, jangan tinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak berat ya. Sambil berjalan boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu wudhu juga. Bahkan andai kata sedang junub, misalnya lagi belum mandi besar, juga tidak ada masalah. Boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada lagi satu riwayat yang ini mungkin perlu kita perhatikan ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya. Ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dalam satu lembaran, satu kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu lembar itu jatuh kepada tanah yang rendah, kecuali Allah Ta'ala mengutus malaikat yahufuna bi'ajnihatihim. Malaikat itu memayungi dengan apa? Dengan sayap-sayapnya, sampai ada orang yang suatu saat menyelamatkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu dari tanah tersebut. Jadi ketika ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di tanah itu ada malaikat di situ memayungi dengan sayap-sayapnya ya. Sampai ada orang yang menyelamatkan Bismillahirrahmanirrahim itu ditaruh tempat yang mulia. Dan barang siapa orang yang mengangkat atau menyelamatkan Bismillahirrahmanirrahim itu dari tempat yang rendah diselamatkan ke tempat yang lebih mulia, maka Allah tulis namanya fi a'la illiyin. Jadi ada istilah illiyin itu ialah tempat pencatatan amal-amal soleh. Nah, di situ orang yang menyelamatkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari tempat yang rendah itu terdaftar di situ namanya, ditulis fi a'la illiyin. Dan juga orang itu diampuni dosanya dan juga kedua orang tuanya. Jadi ini sering kami sampaikan kepada anak-anak kami ya. Ketika ngajar, jangan sampai menulis Bismillahirrahmanirrahim sembarangan di kertas yang sekiranya kertas itu tidak diperhatikan. Misalnya apa? Contoh di naskah soal. Kalau misalnya kami melihat ada naskah soal, anak-anak itu usil ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari anaknya tuh yang kan ada namanya. Siapa yang tulis ini? Gak boleh sembarangan, takutnya setelah nulis kertasnya disembarangkan. Padahal ada kalimat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disembarangkan nanti dia jatuh ke tempat yang rendah, apalagi sampai diinjak-injak, alhamdulillah. Kalau sengaja menginjak, menghina, bisa murtad. Maka kami akan marah ke dia. Jadi gimana ya kalau mau menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis di buku atau kitab yang terawat, jadi bisa dirawat ya, apa ya, mungkin buku pelajaran gitu ya. Nggak mungkin kalau buku pelajaran disembarangkan. Tapi kalau hanya sekedar kertas, apalagi itu undangan gitu ya, itu juga mungkin kita perlu perhatikan dari sekarang ya. Ketika ada undangan tertulis Bismillahirrahmanirrahim, segera selamatkan itu, jangan disembarangkan. Bisa disimpan di atas di tempat, atau kalau misalnya kita susah untuk menyimpan, bisa dibakar, boleh dibakar. Setelah dibakar kan hilang tulisan Bismillah itu tidak masalah. Sama dengan Al-Quran yang sudah rusak ya, sudah robek-robek, tidak bisa dibaca, supaya aman, boleh kita bakar. Kan sudah tidak ada lagi tulisannya. Jadi seperti itu. Dan ini sering kami sampaikan ya. Terus tentang hukum Bismillahirrahmanirrahim itu ya dalam kajian fikih.
Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki 5 hukum. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan mubah. Yang pertama wajib. Jadi kita wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca, tidak sah sholatnya. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim ketika mau sholat dalam bacaan Fatihah? Karena kalau pendapat Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ialah sebagian daripada suratul Fatihah. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sama dengan nggak baca satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka itulah hukumnya baca Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i. Ketika baca Fatihah dalam sholat, hukumnya wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kalau Bismillahirrahmanirrahim yang selain Bismillahirrahmanirrahim ini ya, seperti kan Bismillah itu kan ada 2. Mungkin Bapak pernah melihat dalam Al-Quran ada Bismillahirrahmanirrahim juga di surat apa? An-Naml ya. Ada ayat innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Kan begitu. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim di situ, itu kata ulama sepakat bahwa itu adalah ayat daripada Al-Quran. Tapi untuk Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat itu masih khilaf. Di awal semua ayat masih khilaf ulama. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan wajib, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di awal suratul Fatihah itu adalah sebagian daripada ayat suratul Fatihah. Makanya wajib kita baca dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah. Makanya kan ada fikih itu, nanti mungkin di belakang nanti ada. Ketika masbuk ya, ada orang masbuk itu orang yang tidak sempat mengikuti imam secara sempurna. Ada berjamaah di sini, tiba-tiba kita baru datang, masih wudhu. Terus sampai ke atas, imamnya sudah baca Fatihah mau ruku gitu ya. Tiba-tiba kita takbir di belakang, Allahu Akbar, lalu imam ruku. Maka ketika itu kita cukup baca sebagian daripada ayat Fatihah. Apa sebagian daripada Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim langsung ikut ruku. Gitu ya, aturannya dalam mazhab Syafi'i. Nah, terus yang kedua, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah haram. Haram baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang haram itu? Yang haram kalau kita mau mengerjakan pekerjaan yang haram. Yang haram asli, haram memang haram pekerjaan itu. Kita baca Bismillah itu makanya tambah besar dosanya. Jadi baca Bismillah di situ haram. Apa contohnya? Yang mencuri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dosa mencuri, dosa baca Bismillah. Itu namanya haram dati. Memang aslinya memang haram. Tapi kalau haramnya bukan haram dati, namanya haram aridi. Apa haram aridi? Haram aridi itu tidak haram aslinya. Dia hukum pertamanya dia boleh, tapi menjadi haram karena sebab tertentu. Apa contohnya? Contohnya kita berwudu dengan air yang hasil wasap. Ada orang punya air, kita wasap, kita pakai tanpa izinnya, kita pakai untuk berwudu. Nah, ketika itu hukum perbuatan seperti itu kan haram. Tapi haramnya karena menggasap air. Asalnya wudu kan nggak haram. Wudu kita kan nggak haram wudu. Bahkan kalau mau sholat ya wajib. Kalau lagi berhadas. Kalau baca Quran sunnah. Nah, tetapi menjadi haram, datang hukum haram karena hasil gosap. Itu namanya haram aridi. Nah, haram yang aridi itulah kalau kita bacakan Bismillah itu masih boleh, masih sunnah. Artinya tidak haram. Jadi yang haram bacakan Bismillah itu ialah betul-betul haram dati. Artinya hukum haram itu memang asli hukumnya haram. Maka kita bacakan haram Bismillahirrahmanirrahim itu juga hukumnya haram. Terus yang ketiga, hukum baca Bismillah itu adalah sunnah ya. Jadi sunnah itu ada 2. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama sunnah aini. Artinya sunnah bagi kita, perorangan. Apa contohnya? Kita lagi wudu atau mandi besar atau pekerjaan yang baik yang lainnya.
kita itu sunnah perorangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi yang kedua sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu artinya sunnah kolektif. Jadi artinya jika apa contohnya? Contohnya makan bersama. Ada orang makan bersama 5 orang, satu nampan bersama. Nah, maka hukum baca Bismillahirrahmanirrahim ketika itu hukumnya sunnah kifayah. Di antara 5 orang yang bareng makan itu, satu saja baca Bismillahirrahmanirrahim sudah gugur pada yang lainnya, sekalipun yang baca Bismillah sudah dapat kesunahan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sunnah kolektif atau sunnah kifayah. Terus yang atau apalagi hubungan suami istri, yang penting suaminya baca Bismillah, istri juga nggak baca, nggak masalah ya. Sudah tercover dapat pahala baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh ini apabila mengerjakan pekerjaan yang makruh, dirty, sama seperti yang tadi. Jadi mengerjakan pekerjaan yang hukumnya makruh. Apa contohnya yang makruh ya? Ya banyak yang makruh ya. Lalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga makruh. Tapi kalau makruhnya makruh, apa contohnya yang makruh dirty? Misalnya melihat kemauan istri kan makruh itu. Baca Bismillah nggak boleh itu. Apa makruh juga? Punya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim pekerjaan itu makruhnya makruh aridi, bukan makruh dzati, makruh yang baru datang. Apa contohnya? Hukum asalnya nggak makruh, tapi karena sebab tertentu dia menjadi makruh. Contohnya makan makanan yang bisa bikin bau, makan bawang merah, bawang putih yang mentah itu. Kan hukum makan asalnya kan nggak haram, ya nggak makruh juga kan, mubah makan. Ya kalau lapar bisa wajib ya, kalau sebenarnya nggak makan bisa mati. Tapi menjadi makruh gara-gara makanannya menyebabkan bau. Nah, maka kemakruhan di situ namanya makruh yang baru datang. Hukum asalnya tidak makruh. Dikatakan makruh ada sebabnya kita tadi apa menyebabkan bau. Nah, ketika seperti itu kita baca Bismillah masih sunnah. Masih sunnah. Kenapa? Karena makruhnya di situ namanya makruh aridi, bukan makruh dzati. Jadi masih sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kelima, hukum baca Bismillahirrahmanirrahim itu ialah mubah ya. Mubah itu apa? Mubah itu ya kan boleh-boleh saja, tidak ada janji apa-apa, janji pahala maupun ancaman. Itu mubahnya. Yaitu apa yang mengerjakan pekerjaan yang mubah. Itu. Jadi kita lanjut kitabnya ya. Nah, terus fadilahnya lagi, barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali, maka Allah akan selamatkan dari pencuri, selamatkan dari godaan setan, selamatkan dari tapi yang dimaksud selamatkan dari pencuri itu punya barang disimpan ya, yang teman-teman baca Bismillahirrahmanirrahim lalu barangnya nggak dikunci. Karena yang dimaksud pencuri itu ialah mencuri barang yang tersimpan. Ya kalau nggak tersimpan dicuri bukan salah pencuri, namanya barang salah sendiri ya. Jadi barangnya tetap disimpan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim setelah 21 kali sebelum tidur, insya Allah akan selamat dari pencuriannya. Terus akan selamat dari mati terkejut dan sebagainya. Banyak sekali fadilah Bismillah yang mungkin kalau kita bahas saat di sini ya nanti nggak kelar-kelar baca fikihnya ini. Kita lanjut kitabnya. Alhamdulillah, ini masih perkataan Syekh Salim Sumeri. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi jalla hamidi Allah Rabbil alamin yang memelihara alam semesta. Ini sama ya. Jadi kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Banyak hadis-hadis yang menunjukkan ya. Yang terutama yang pertama tadi mengikuti juga Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillah, Fatihah, Alhamdulillah ya. Maka di sini pun musannif juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Alhamdulillah ini bisa disunahkan juga bukan hanya di dalam kitab ya, termasuk kita mau ngaji sunnah suruh ngaji baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau ya lagi setoran ke guru, nah, itu juga sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dan Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabihi dan kepada Allah nasta'inu kami mohon pertolongan. Ini kata Syekh Salim Sumer, mohon pertolongan ala umuri dunia atas urusan segala urusan dunia, waddin dan urusan akhirat. Jadi menunjukkan bahwa Kiai Musannif itu betul-betul tawadhu ya. Beliau masih mohon pertolongan, padahal ilmu yang akan dituliskan sudah ada di kepala beliau, tapi masih beliau mengatakan kami mohon pertolongan kepada Allah ala umuri dini wa dunya. Lanjut, wasallallahu semoga memberikan rahmat siapa Allah, wasallam dan memberikan keselamatan ya Allah ala sayyidina atas baginda kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin yang menjadi penutup para nabi. Nah, di sini juga Kiai Musannif setelah baca bismillah, baca alhamdulillah, Kiai Musannif juga membaca sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, karena ikutin juga riwayat-riwayat ya, di antaranya ada hadis qudsi ya yang mengatakan bahwa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ujratin ni'ma ala yadihi." Wahai hambaku, engkau tidak dikatakan bersyukur sebelum engkau bersyukur kepada orang yang aku berikan nikmat kepada orang itu untuk kalian. Artinya begini, kita dianggap masih belum bersyukur kepada Allah, kita mensyukuri kepada orang yang menjadi penyebab datangnya nikmat kepada kita. Nah, kita tahu Rasulullah SAW adalah penyebab datangnya nikmat, termasuk nikmat yang paling besar ya. Apa diantaranya nikmat yang besar dari Rasulullah? Ya tentunya nikmat ajaran agama Islam. Jadi kita tahu Islam, kita tahu hukum-hukum, kita bisa dan kita yakin nanti kita akan masuk surga semuanya itu daripada kajian Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat besar itu, nah, kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah kalau kita nggak bersyukur kepada orang yang menjadi perantara datangnya nikmat. Begitu ya, sama dengan kita misalnya begini, dikasih entah ya rezeki dari tetangga atau siapa ya, kita jangan hanya bersyukur kepada Allah ya. Tentunya kepada tetangga itu atau orang lain yang memberikan jalan nikmat kepada kita juga bersyukur, berterima kasih. Itu makanya kita juga bersyukur kepada Allah seperti itu ya. Nah, juga di samping itu juga ada banyak riwayat ya tentang shalawat ini ya. Ada juga ada mengatakan dalam sebuah hadis ya, man shalla alayya fi kitabin lam tazril malaikatu tastaghfiru lahu ma damatni fi dzalikal kitab. Apa artinya? Barang siapa orang yang menulis shalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka dalam satu kitab ya, membaca shalawat dalam satu kitab, maksudnya ditulis ya, lam tazril malaikatu tastaghfiru lahu ma damatni fi dzalikal kitab, maka malaikat tidak berhenti memohonkan ampun kepada orang itu selama tulisan Nabi Muhammad itu masih ada dalam kitab itu. Jadi ketika kita nulis bismillah shalawat ya dalam satu buku atau kitab, maka selawat itu selama shalawat itu masih ada. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan ada nama Muhammad itu di situ. Selama nama Muhammad itu masih ada di buku itu, maka kita dimohonkan ampun oleh malaikat. Ampuni si fulan, ampuni si fulan. Selama tulisan nama Muhammad masih ada dalam buku tersebut. Maka ini kami ajarkan juga kepada santri. Tetapi ada caranya ya. Ada caranya. Gimana caranya? Caranya ditulis dulu lalu dibaca. Jadi kalau yang kami sering ajarkan itu, setiap buku materi itu pertama tuh suruh nulis sama saya itu Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah ya, terserah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri, terserah apa saja yang penting ada puji-pujian. Habis itu yang ketiga baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tulis semua. Nah, setelah ditulis dibaca. Nah, sejak itulah maka malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut selama tulisan Muhammad di situ nama Muhammad masih ada. Maka ini bisa kita amalkan juga ya.
kita amalkan dari sekarang. Ini hanya mungkin minggu depan kan ada kajian beliau, kita bawa buku aja kan, bawa buku tulis. Nah lalu bukunya itu tulisin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim misalnya, terserah, langsung tulislah buat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. Setelah itu baca, lalu kita tulis materi. Jadi ketika ngaji itu kepada beliau, nanti ditulis, ketika ada keterangan ditulis, pakai bahasa Indonesia ditulis, disimpan buku itu. Nah selama tulisan Muhammad masih ada dalam buku itu, maka kita dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini jangan mengandalkan istighfar sendiri ya. Kalau kita istighfar sendiri mungkin ya terbatas ya, karena kita manusia terbatas. Tapi ketika kita juga mengandalkan istighfar dari malaikat, maka itulah seharusnya yang kita lakukan sebagai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya. Wa alihi, dan juga kepada keluarga Nabi, wa sahabi, dan sahabat Nabi. Artinya kayak ajma'ina semuanya. Artinya kayak musannif di sini Syekh Salim bin Sumaid selain membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga membaca salat kepada keluarga Nabi. Lalu keluarga Nabi itu siapa ya? Jadi keluarga Nabi itu kalau dalam fikih itu, dalam kajian itu ada 3 macam yang dimaksud keluarga ya. Yang pertama keluarga fi maqami zakat, yaitu orang yang termasuk tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh dikasih zakat. Siapa itu? Hum aqribul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu sanak kerabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya mungkin kalau sekarang zuriyah Nabi yang ada ya, nah, para habaib yang jadi keturunan Nabi Muhammad itu semuanya namanya keluarga Nabi ya. Ini tingkatan paling tinggi. Yang kedua termasuk keluarga Nabi ialah fi maqami madhi, yaitu kullu mu'minin taqiyyin, semua orang yang beriman yang takwa kepada Allah itu dianggap keluarga Nabi. Nah yang terakhir, entah yang terakhir mungkin kita ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir ialah kullu mu'minin taqiyyin, kullu mu'minin walau asyad, semua orang yang beriman sekalipun bermaksiat. Ya mungkin kita ya, kita kan orang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi sering berbuat maksiat. Nah, tapi perantara kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan iman yang rukun iman yang 5, maka kita juga dianggap sebagai keluarga Nabi. Nah, semoga kita semua masuk kepada doanya Ki Musannif di sini, yaitu mendapatkan doa dari Ki Musannif. Semoga shalawat dan salam juga terjurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wala haula, dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Terus untuk washabi, lupa. Washabi dan sahabat Nabi. Apa sahabat itu? Kalau definisi sahabat itu ialah man jitama bin nabi mu'minan ba'da risalah walau qabla al-amri bid-da'wah fi hali hayati ijtima'an muta'arifan. Artinya sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Jadi orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu pun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, itu namanya sahabat. Sekalipun dia nggak merasa, sekalipun dia tidur, biasanya ada orang tidur, lebar suka datang sampingnya misalnya, maka orang itu yang pernah bertemu dengan Rasulullah itu, orang itu dianggap sahabat. Tapi catatannya dia beriman. Tapi kalau nggak bertemu dengan Rasulullah itu bukan sahabat. Apa contohnya? Uwais Al-Qarni, mungkin pernah didengar cerita seorang waliullah ya, yang dari Yaman, bahkan ketika datang ingin menjumpai Rasulullah nggak ketemu ya, karena ketika itu Rasulullah lagi keluar kan, sampai ditunggu datang, sampai akhirnya Uwais Al-Qarni itu pulang ke Yaman ya, dan betul-betul belum bertemu dengan Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni itu sekalipun hidup di zaman Rasulullah itu bukan sahabat. Kenapa? Karena belum pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia tidak merasa, bahkan sekalipun dia masih belum tamyiz, sekalipun dia juga masih buta misalnya, itu dianggap juga sahabat. Artinya apa? Mendapat doa selamanya itu sampai hari kiamat. Selama orang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, nah sahabat, nah itu kena juga dapat itu. Fadilahnya doa kita semua umat Islam sampai akhir kita kiamat. Nah, tapi sahabat yang paling dekat ada berapa? Ada 4 ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan juga ada Tolha, ada Zubair, dan Abdurrahman dan sebagainya. Itu di antara sahabat-sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat. Nah, terus keutamaannya apa? Keutamaannya yang paling utama ialah Sayyidina Abu Bakar. Maka kita di sini ingin sedikit saya sampaikan ya tentang sahabat Sayyidina Abu Bakar itu mendapat gelar apa? Mendapat gelar As-Siddiq ya. Bukan Siddiq. Kenapa? Karena di antara sahabat yang pertama kali meyakini atau membenarkan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kata kita dalam itu qala syuddikun tasdiqillahu wa bi syukku wa fa'alu. Terus yang kedua, sahabat yang utama setelah Abu Bakar Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Kenapa kami sampaikan? Karena di zaman sekarang ini sudah di medsos ya, medsos itu sudah banyak sekali ya, medsos miliknya orang Syiah ya, yang membenci para sahabat, mengatakan sahabat pengkhianat dan sebagainya. Supaya kita tidak terpengaruh dengan itu ya, maka kami sampaikan bahwa sahabat yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa dasarnya? Ada dasarnya. Dasarnya hadis dari Ibnu Umar. Jadi pernah Ibnu Umar itu mengatakan bahwa yang paling utamanya umat setelah nabinya itu adalah Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Ketika itu Rasulullah mendengar perkataan Ibnu Umar itu, Rasulullah tidak menegur. Dia, berarti Rasulullah mengiyakan bahwa paling utamanya sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi ada dalilnya gitu ya, tidak sembarangan ya. Lalu mengatakan orang golongan Syiah itu mengatakan bahwa sahabat itu pengkhianat dan sebagainya. Alhamdulillah ya, kita yang sampai terpancing. Kita tetap mengagungkan para sahabat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajma'in semuanya. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla, dan tidak kuat menghindarkan diri daripada berbuat maksiat, wala quwwata, dan juga tidak kuat melaksanakan taat kepada Allah, illa billahil aliyyil azim. Jadi ini merupakan wujud bentuk bukti bahwa Syekh Salim Sumer yang mengarang kitab ini betul-betul ikhlas ya. Betul-betul ikhlas. Beliau tidak merasa alim. Beliau merasa bahwa tanpa mendapat pertolongan Allah tidak mungkin beliau akan menyusun kitab. Ini namanya tawadhu ya. Tawadhu namanya. Dan la haula ini juga banyak keutamaannya ya. Di antaranya ada hadis ya, Mi'raj ya. Mungkin sebentar kami sampaikan ya. Nah, di antaranya pernah suatu saat Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim itu berkata kepada Rasulullah SAW, mur ummataka faltuktib min ghurasil jannah fa inna ardaha tayyibah wasi'ah. Faqala wa ma ghurasil jannah? Faqala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, lalu Nabi Ibrahim ketika itu duduk di kursi yang mewah ya, yang bertertaikan mutiara-mutiara ya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak kebunan surga.
Bertuktir min warasil jannah, memperbanyak kebunan surga. Rasulullah bertanya, wa ma warasul jannah? Apa itu wahai Nabi Ibrahim, kebun surga itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, maka nanti dibikinin kebun di surga. Artinya mungkin kita nanti akan kaget, ditunjukkan oleh malaikat, ini si fulan, ini kebun kamu gitu ya, kebun ini kok banyak banget. Kenapa? Ternyata waktu di dunia baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada juga riwayatnya, barang siapa yang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali ya setiap hari, maka tidak akan mendapatkan kefakiran selama hidupnya. Dan juga banyak ya, barang siapa yang punya hajat yang sangat mendesak, sangat tinggi, besar butuh ya, maka bacalah la haula wala quwwata illa billahil azim 300 kali. Jadi banyak sekali fadilahnya la haula wala quwwata illa billahil azim. Dan juga di sini ada penjelasan tentang قال قلبي في شرح المعراج قاية روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى غريمه بحقه يؤديه إليه صلت عليه دواب الأرض ونون البحار أي حيث ورث له بكل خطوة شجرة في الجنة له ذنب وما من غيره. Jadi artinya ada keterangan di sini, bahwa siapa orang yang datang ingin bayar hutang kepada orang yang dihutangi, maka semua hewan-hewan yang ada di bumi ini, juga ikan-ikan di lautan, memohonkan ampun kepadanya untuk orang yang ingin bayar hutang itu. Dan juga setiap langkahnya ditanamkan satu pohonan di surga ya, dan diampuni dosanya. Dan juga barang siapa orang yang menunda-nunda bayar hutang karena sudah mampu, maka dia akan ditulis dosa setiap hari ya. Tapi kalau belum mampu ya tak apa-apa ya. Bahaya bisawab. Kita sudah ngaji kurang lebih 42 menit. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan kajian Safinatun Najah pada hari ini, yang mungkin bisa nanti disambung dengan waktu-waktu lain. Kita masih belum sampai materi, hanya muqaddimah ya. Semoga apa yang kami sampaikan dijadikan ilmu, dijadikan ilmu yang manfaat, dan kita semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kesalahan kami mohon maaf